Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu video dari rangkaian materi matriks dan aljabar linier. Dan untuk kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai ruang vektor. Berbicara tentang ruang vektor, ini tidak lepas dari istilah himpunan. Saya yakin Anda sudah mengenal banyak macam himpunan bilangan, misalnya himpunan bilangan real, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan rasional, atau himpunan-himpunan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah himpunan yang lebih umum. Di sini bayangkan jika Anda memiliki himpunan V, di sini himpunan V ini adalah himpunan yang tak kosong, artinya himpunan V ini dia memiliki minimal satu anggota. Nah, himpunan V ini disebut ruang vektor jika untuk sebarang U, V, W, elemen V, dan semua skalar K dan L berlaku aksioma berikut. Nah, yang pertama, kalau kita jumlahkan U ditambah V, maka hasilnya akan berada dalam V, dalam himpunan V. Jadi hasil penjumlahannya masih berada dalam himpunan V. Nah, ini kita katakan sifat tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Atau sifat komutatif kita kenal. Kemudian yang ketiga, U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Atau sifat asosiatif. Yang keempat, terdapat vektor 0 elemen V sedemikian sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Nah, 0 ini disebut identitas dalam penjumlahan. Karena dijumlahkan dengan elemen manapun anggota V, maka hasilnya akan elemen itu sendiri. Kemudian yang kelima, untuk setiap U elemen V, terdapat min U elemen V. Sedemikian sehingga U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Ya, jadi U elemen V terdapat min U elemen V. Ini seperti kebalikan, atau kita kenal dengan istilah inverse dalam penjumlahan. Kemudian yang keenam, K dikalikan U elemen V. Jadi hasilnya ketika dikalikan dengan skalar K, ini masih dalam himpunan V, atau kita sebut sifat tertutup terhadap perkalian. Yang ketujuh, K dikalikan U ditambah V, ini sama dengan KU ditambah KV. Sifat distributif. Yang kedelapan, K ditambah L, K dan L-nya skalar, dikalikan vektor U sama dengan KU ditambah LU. Ini juga sifat distributif. Yang kesembilan, K dikalikan LU, ini sama dengan KLU. Ini sifat asosiatif. Dan yang terakhir, 1 dikalikan U, ini sama dengan U. Identitas skalar. Nah, jadi himpunan tak kosong V ini disebut ruang vektor jika memenuhi ke-10 aksioma ini. Dan di dalam himpunan itu berlaku operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Oke, sekarang kita ke contoh. Misalkan R adalah himpunan bilangan real. Apakah R merupakan ruang vektor? Nah, sebelum kita menjawab ini, kita bayangkan dulu R ini himpunan bilangan real. Berarti anggotanya bisa bilangan bulat, bisa bilangan rasional, bisa bilangan irasional. Contohnya ya, 0, 1, min 1, 0,5, min akar 2, dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh anggota himpunan bilangan real. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah R merupakan ruang vektor?
Nah, untuk menguji apakah R merupakan ruang vektor atau bukan, berarti kita harus cek apakah ke-10 aksioma yang tadi kita bahas itu berlaku atau tidak pada R. Nah, yang pertama, aksioma yang pertama, apakah R tertutup terhadap operasi penjumlahan? Nah, kita ambil sebarang A dan B elemen R. Ya, jadi kita ambil dua tapi sebarang anggota R. Lalu kita jumlahkan A ditambah B. Kalau A dan B-nya ini elemen bilangan real, maka ketika dijumlahkan pasti elemen bilangan real juga ya. Sehingga A ditambah B ini elemen R, ini menunjukkan tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, apakah berlaku sifat komutatif? Nah, kita seperti tadi ambil sebarang A dan B elemen R. Kemudian A ditambah B, pasti B sama dengan B ditambah A. Jadi berlaku sifat komutatif. Yang ketiga, apakah berlaku sifat asosiatif dalam himpunan bilangan real? Nah, kita ambil 3 buah anggota sebarang A, B, C elemen real. Maka kalau kita jumlahkan, A ditambah B ditambah C, ini akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Oke, ini berarti berlaku sifat asosiatif. Kemudian, apakah terdapat unsur identitas dalam penjumlahan? Nah, kita ingat nih himpunan bilangan real. Ada 0 elemen R. Sehingga kalau 0 ditambahkan A, ini akan sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Berarti dalam R ini ada unsur identitas terhadap penjumlahan. Yang kelima, apakah terdapat inverse dalam penjumlahan? Oke, kita bayangkan lagi R sebagai himpunan bilangan real. Kita ingat, untuk setiap A elemen R, pasti terdapat min A elemen R. Ya, misalnya gini, kalau ada 1 di R, pasti ada min 1. Ada 10, pasti ada min 10. Ada akar 3, pasti ada min akar 3. Jadi untuk setiap bilangan real, ya, di sini anggota R, ini pasti terdapat negatifnya atau inverse-nya. Sehingga untuk setiap A elemen R terdapat min A elemen R yang mengakibatkan A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Jadi min A ini sebagai inverse dalam penjumlahan. Oke, bukti selanjutnya. Kita ambil 2 buah skalar secara sebarang K dan L. Karena kita akan membuktikan aksioma itu berlaku untuk operasi perkalian skalar. Nah, aksioma yang keenam, apakah R tertutup terhadap operasi perkalian skalar? Kita ambil sebarang A elemen R dengan K sebarang skalar, dan ini akan berlaku K dikalikan A elemen R. K-nya sendiri skalar bilangan real ya. Kalau kita kalikan dengan bilangan real, pasti kan hasilnya bilangan real juga. Sehingga kesimpulannya ini tertutup terhadap perkalian. Yang ketujuh, apakah berlaku sifat distributif? Nah, untuk sebarang A, B elemen F, maka K dikalikan A ditambah B, ini sama dengan KA ditambah KB. Ini jelas. Jadi berlaku sifat distributif. Yang kedelapan, apakah berlaku sifat distributif yang lainnya? Untuk sebarang A elemen R, maka K ditambah L dikalikan A, ini sama dengan KA ditambah LA. Ini juga berlaku sifat distributif. Yang kesembilan, apakah berlaku sifat asosiatif? Nah, ini untuk sebarang A elemen R, maka K dikalikan LA sama dengan KL dikalikan A. Jelas.
Ini berlaku sifat asosiatif. Dan yang terakhir, apakah berlaku identitas skalar? Nah, untuk sebarang A elemen R, maka kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap A. Jadi, dalam hal ini berlaku identitas skalar. Oke, ternyata ke-10 aksioma ini terpenuhi, sehingga kita simpulkan R adalah ruang vektor. Nah, sekarang kita ke contoh 2. Misalkan V adalah himpunan semua matriks 2 kali 2 yang berbentuk A11B. Apakah V merupakan ruang vektor? Nah, kalau misalkan V ini merupakan ruang vektor, berarti V harus memenuhi ke-10 aksioma yang tadi. Kita cek ya. Yang pertama, apakah V tertutup terhadap operasi penjumlahan? Kita coba ambil sebarang U, V, elemen V. Ya, kita ambil 2 buah anggota V besar. Dengan misalkan misalkan di sini U dan V ya. Dengan U-nya ini A1, 1, 1B1, elemennya ini. Memenuhi karakteristik yang ini, yang V. V-nya adalah A2, 1, 1B2. Oke. Kemudian kita jumlahkan U ditambah V. Maka ini sama dengan A1, 1, 1B1 ditambah A2, 1, 1B2. Sama dengan, ini penjumlahan matriks biasa, A1 ditambah A2, 2, 2, B1 ditambah B2. Apakah ini merupakan anggota V? Ya, kita lihat di sini, V itu adalah himpunan semua matriks 2 kali 2. Ya, ini matriks 2 kali 2. Tapi V itu harus berbentuk A1, 1B. Sedangkan di sini bentuknya A1 ditambah A2, 2, 2, B1 ditambah B2. Untuk komponen A1 ditambah A2 dan B1 ditambah B2 ini tidak masalah. Tapi yang ini jelas sekali di sini 2, ini 2, bukan 1. Ya, jadi ini bukan anggota V. Oke, berarti ini tidak tertutup terhadap penjumlahan. Sehingga aksioma 1 saja ini tidak terpenuhi. Nah, kalau di antara ke-10 aksioma itu ada satu saja aksioma yang tidak terpenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa V ini bukan merupakan ruang vektor. Oke, demikian video untuk kali ini yang membahas mengenai ruang vektor. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.